Oke, halo semuanya. Saya William P dengan NIM D1D025. Di sini akan menjelaskan tentang mekanisme transport senyawa organik pada tumbuhan dan proses pembongkaran bahan organik pada xilem dan floem. Di sini merupakan mata kuliah fisiologi pohon dengan dosen pembimbing Ibu Jenny Rumondang, MSI. Baiklah, pertama saya menjelaskan tentang mekanisme transport senyawa organik pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya spermatophyta, itu proses pengangkutannya dilakukan oleh pembuluh kayu xilem dan pembuluh tapis, yaitu floem. Lalu xilem. Apa sih xilem itu? Xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Dan pada umumnya sel-sel penyusun xilem itu telah mati dengan dinding yang sangat tebal serta tersusun dari zat lignin sehingga xilem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Xilem ini terdiri dari trakeid dan unsur pembuluh. Kemudian saya menjelaskan tentang floem. Floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Floem tersusun dari berbagai macam bentuk sel-sel yang bersifat hidup dan mati. Unsur-unsur floem meliputi unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, dan serat-serat floem serta parenkim floem. Kemudian pengangkutan tanaman. Pengangkutan tanaman ini ada dua. Yang pertama dari transportasi xilem. Xilem terdiri atas tabung lignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar menuju aliran transpirasi daun. Jadi transportasi xilem itu air dan mineral yang terlarut dari akar kemudian dialirkan ke daun. Kemudian transportasi floem, ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat bentuk sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan akar, umbi, atau area pertumbuhan xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim yang membentuk jaringan vaskular atau berkas pembuluh. Kemudian perbedaan transport via floem dengan transport via xilem. Pada floem itu berlangsung melalui sel-sel hidup, sedangkan pada xilem berlangsung melalui sel-sel yang sudah mati. Kemudian untuk transportnya itu senyawa organik, dan sedangkan pada xilem itu transportnya pada air dan zat hara anorganik. Kemudian floem itu pergerakannya dua arah transportnya, sedangkan pada xilem pergerakannya hanya searah. Kemudian laju atau lambat aliran transport via floem itu 1 menit per jam, dan kemudian cepat atau laju aliran itu maksimum 15 menit per jam. Lalu unsur xilem. Unsur-unsur xilem ini ada 3. Yang pertama itu ada unsur trakeal, yaitu unsur trakeal merupakan unsur yang bertugas dalam pengangkutan air beserta zat terlarut di dalamnya dengan sel-sel untuk memanjang dan tidak mengandung protoplas atau bersifat mati. Dinding sel berlignin mempunyai macam-macam nokta. Unsur trakeal terdiri dari 2 macam sel, yaitu trakea dan trakeida. Kemudian ada serat xilem. Serat xilem merupakan sel panjang dengan dinding sel sekunder yang biasanya berlignin. Ada 2 macam serat pada tumbuhan, yakni serat trakeid dan serat libriform. Serat libriform mempunyai ukuran lebih panjang dan dinding selnya lebih tebal dibanding serat trakeid. Dijumpai adanya noktah sederhana pada serat libriform, sedangkan serat trakeid itu memiliki noktah terlindung. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga, parenkim xilem. Parenkim xilem biasanya tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Dijumpai pada xilem primer maupun xilem sekunder. Pada xilem sekunder itu dijumpai pada macam-macam parenkim, yaitu parenkim katu dan parenkim jari-jari empulur. Kemudian unsur dari floem. Unsur dari floem ini ada 5. Yang pertama itu ada unsur tapis. Ciri khas dari unsur tapis adalah adanya daerah tapis di dindingnya dan inti hilang dari protoplas. Daerah tapis diartikan sebagai daerah noktah yang termodifikasi dari tampak sebagai daerah cekung di dinding yang berpori-pori.
Peri-peri tersebut dilalui oleh plasodesmata yang menghubungkan dua unsur tapis yang berdampingan. Kemudian ada sel pengiring. Sel pengiring berhubungan erat dengan pembuluh tapis. Sel-sel pengiring biasanya merupakan untaian atau deretan yang mempunyai sel parenkim dengan sel-sel bersifat hidup. Lalu yang ketiga itu ada sel albinum. Sel albumin merupakan sel-sel jari yang bulur dan sel-sel parenkim bulu tapis yang mengandung banyak zat putih telur dan terletak dengan sel-sel tapis pada tumbuhan Gymnospermae. Kemudian yang keempat ada serat-serat floem. Letak serat-serat floem ini pada berkas floem dan bervariasi. Pada floem primer, serat terdapat di bagian jaringan sebelah luar yang awalnya berkelompok dan kemudian perkembangan akan menjadi homogeni. Kemudian pada floem sekunder itu letak seratnya mengikuti berbagai pola. Lalu yang kelima ada parenkim floem. Parenkim floem merupakan jaringan parenkim biasa yang terletak di bagian buluh tapis. Merupakan sel hidup yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat-zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Lalu jenis pengangkutan pada tumbuhan. Jenis pengangkutan pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama itu ada transportasi intravaskuler dan yang kedua adalah transportasi ekstravaskuler. Transportasi intravaskuler itu adalah lintasan air dan mineral dari akar ke daun. Prosesnya yaitu air dan mineral yang sudah berada di xilem akar lalu menuju batang bergerak menuju xilem pada tangkai daun. Lalu masuk ke xilem urat daun. Lalu pada ujung urat daun air lepas masuk ke lapisan bunga karang dan sel palisad. Air yang ada di dalam sel bunga karang lalu diuapkan melalui stomata. Proses penguapan air yang terjadi lewat stomata tersebut kemudian disebut transportasi atau proses pengangkutan makanan pada tumbuhan. Kemudian transportasi ekstravaskuler itu adalah lintasan air yang mineral dari tanah ke akar. Transportasi ekstravaskuler ini adalah pengangkutan air dari zat penting yang terjadi di luar berkas pembuluh pengangkut. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Apoplas itu melalui ruang antar sel dan simplas itu melalui sitoplasma. Proses dari transportasi ini adalah air dan mineral dari dalam tanah melalui rambut akar menuju ke sel epidermis lalu menuju korteks. Setelah itu ke endodermis dan ke silinder pusat. Namun bila pada akar muda, air dan mineral tersebut langsung menuju ke xilem. Sedangkan pada sel yang sudah tua tidak langsung ke xilem, melainkan menuju ke floem terlebih dahulu. Lalu baru kemudian sel cambium, lalu terakhir itu ke sel xilem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembongkaran bahan organik pada xilem dan floem. Pembongkaran senyawa organik pada xilem. Unsur hara banyak bergerak secara pasif ke dalam pucuk bersama-sama dengan air mengikuti aliran transpirasi atau oleh tekanan akar. Sedangkan setelah air masuk ke dalam pembuluh xilem, hara akan ikut aliran air ke pucuk melalui aliran massa. Unsur hara yang terbawa bersama aliran massa melalui pembuluh xilem adalah Ca, K, Na, dan Zn. Jadi senyawa organik pada xilem itu adalah saat air atau mineral itu menuju ke daun dan zat-zat organik akan terbawa oleh pengangkutan tanaman tersebut. Kemudian pembongkaran senyawa organik pada floem. Pembongkaran senyawa organik itu terjadi pada saat transfer hasil fotosintesis dan unsur-unsur pembuluh tapis floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan. Unloading sukrosa atau pembongkaran sukrosa dari sucrosing dilakukan dengan cara transport aktif. Transport aktif adalah pengangkutan zat dengan bantuan energi. Glukosa tidak dapat menembus membran sel, sehingga glukosa diubah dengan bantuan energi yang tersimpan dalam ATP menjadi glukosa fosfat. Terdapat 4 bahan organik yang ada di floem. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat dalam tanaman itu berupa amilum atau pati. Amilum adalah homopolimer atau yang terbentuk hanya satu macam unit monomerik, dan glukosa yang digabung oleh mata rantai yang sama dengan maltosa. Macam amilum utama adalah amilosa dan amilopektin. Lalu yang kedua itu ada resin. Resin adalah eksudat atau getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis
tumbuhan, terutama jenis-jenis pohon runjung atau konifer. Itu getah ini biasanya membeku lambat atau segera dan membentuk massa yang keras dan sedikit banyak, lalu biasanya transparan. Kemudian itu ada tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, memiliki rasa pahit dan kelat, dan dapat mengumpalkan protein. Tanin pada tumbuhan banyak terkandung pada bagian kulit batang. Dan pada tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari hama, tanin yang terlarut dalam air memberikan warna coklat kehitaman seperti air teh. Tanin merupakan golongan senyawa polifenol yang sifatnya polar, dapat larut dalam gliserol, alkohol, dan alkoholik, air, dan aseton, tetapi tidak terlarut dalam kloroform, polyetherum, eter, dan benzen. Yang terakhir itu adalah lemak. Asam lemak pada tumbuhan umumnya terdapat dalam bentuk lemak dan minyak. Lemak dan minyak yang tergolong lipida berfungsi sebagai pembentuk struktur membran sel, sebagai bahan cadangan, dan sebagai sumber energi. Selain dalam bentuk minyak dan lemak, asam lemak juga terdapat dalam bentuk senyawa lapisan pelindung dan epidermis batang, daun, dan buah. Baiklah, ya itu mungkin merupakan penjelasan tentang pembongkaran bahan organik pada silam dan floem. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.